itu kayak Bandungnya 3 tahun ke belakang kalau kata gue. Soalnya Gimana tuh maksudnya? ya lagi berkembang-kembangnya. Wah. Balik lagi di Talk Shit ya. Bincang-bincang gak jelas, Jael. Ngobrolin apa-apa tentang dunia kopi yang lagi hype-hype-nya gitulah ya. Udah berapa video berarti kita? Terakhir kita ngobrol sama Syahrul ya. Dan kali ini gue punya bintang tamu nih. Pelaku bisnis juga, dunianya industrinya sama di food and beverage ya. Jadi kita langsung aja panggil nih, sambil kita ngobrol-ngobrol juga nih soal atau ya nanya-nanya soal industri minuman dan makanan di Tasik lah, kayak gimana sih. Langsung aja buat Pak Babu ini, yuk mari masuk yuk Pak Babu yuk. Skrut pasap nih, gimana sehat nih? Sehat. Pak Babu ini iya jam berapa nih? Soalnya jam rentan sih, jam segini pasti syuting tuh jam 1 nyampe jam 4 lah. Itu udah jam berapa nih? Jam 3.17. Kita ngobrol. Kalau orang lain bobo nih, kita ngobrol. Oke, Boy, kita sapa-sapa dulu deh. Perkenalan nih, dari mana asal mulanya gitu. Mama Abdi Aiman nih andalem nih. Baboy yang biasa dipanggil Baboy sih. Nama aslinya Dennis, anjir. Jauh ya. Oh iya, BTW kenapa panggil Baboy sih? Nggak tahu dari zaman SMA. Oh iya. Babon udah ada kan. Jadi dibabui. Biar agak manja kali ya Baboy. Oh, cewek manggil Abuy. Iya, Aiman. Abuy. Biasa cewek manggil biasa. Oh iya. Abuy. Dennis Abuy jauh sih. Jauh ya. Bener. Jauh bener. Bang Boy ini sekarang sibuk apa sih? Kebeneran baru buka kedai kemarin. Yang di jalan itu apa? Kapten Aceh. Today's Coffee. Alhamdulillah lah. Ini udah jalan berapa lama? Sebenarnya udah lama sih, cuman sekarang kan lama, pas pertama kopi. Tempat baru ya sekarang ya? Tempat baru. Lumayan lah. Baru 2 mingguan lah, 2 minggu lebih. Udah sebulan lah ya. Ya. Sebulan soalnya ada kemarin itulah. Covid lah ya. Si tai emang lu. BTW nih si di apa? Di mana? Today's. Sebagai apa di Today's? Tukang masak seblak. Anjir. Oh iya, BTW nih seblaknya enak nih. Gue tapi belum coba, katanya orang enak banget sih. Ya, dulunya enggak di situ. Oh iya, kita nanya-nanya nih. Beneran. Sebelum ke sana lah. Ada beberapa pertanyaan nih. Berapa ya? Adalah awal mula latar belakang apa sih ini? Ya mungkin gue pengen nanya sih, sekarang lu kan di dunia industri minuman makanan lah gitu kan. Awal mula lu terjun tuh kayak gimana sih? Aksiden banget, serius. Itu teh kecelakaan pisan. Emang gimana maksudnya? Dulu tuh udah sebelum di kedai di Today. Ada di kedai sebelumnya 5 tahun. Itu teh sebagai masih tukang masak. Masak juga. Di kitchen ya. Nah, udah gitu teh. Gue tuh udah bener-bener stuck selama 5 tahun itu teh. Itu di Tasik tapi. Tasik. Terus tau lah di mana kan. Yang sering jajan seblaknya dia pasti tahu sih ya. Terus
Terus teh ya udah stuck. Itu 5 tahun ya? 5 tahun stuck. Wah, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Ciao, 2 hari kemudian 2 hari nganggur, ada yang ngontek. Udah stuck banget, serius. Pengen jadi waiters gue terima dah, serius. Kemarin tuh. Udah pengen gawe apa aja lah gitu mungkin ya. Terus teh ada yang nawarin jadi barista, ilmu baru dong. Masuk di perkopian gitu kan. Ya lumayan lah, belajar baru banget. Itu yang nawarin dulu Days berarti? Masih itu Days pertama nawarin, langsung terima. Langsung bawa dan jalan 8 bulan kita pindah ke kedai baru. Yang sekarang tuh. Oh iya. Dulu pertama tuh jalan apa sih? Lupa. Dulu depan di Jalan RM Marta Dinata, depan Puskesmas Cipedes dulu situ. Oh, Cipedes ya? Cipedes. Oh iya. Berarti di depan Puskesmas Cipedes itu yang jalan yang mau ke pengkolan yang warung remang-remang gitu. Iya. Tahu dong. Enggak. Itu berarti selama ini 2 Days tuh udah berapa lama tuh? 2 Days udah hampir setahun setengah lebih lah. Setengah lebih ya. Pertama jualan dari Vespa, jualan itu. Lu kan ada yang sempet di mana sih? Di alun-alun. Itu jualan Vespa masih jalan tapi. Jadi itu cabang apa gimana sih maksudnya? 2 Days Vol 1. Oh, itu yang pertama apa? Yang kedua yang di Marta Dinata, di Cipedes. Langsung pindah 8 bulan kemudian pindah ke Kapten AC. Ya. Itu tuh jadi ada 2 dulu ya. Si Vespa sama Vespa sama itu. Yang Vespa di alun-alun kan? Ya stay-nya di alun-alun kan. Cuma sekarang masih gak sih itu sih? Udah enggak, ditarik sekarang. Jadi langsung di semua di tempat sekarang. Satu tempat. Ya. Nah, sekarang tetap di dapur berarti sekarang di balik dapur tapi masih lah ilmu bantu, kopi masih dapat lah. Iya. Enggak dilepas. Ada pertanyaan yang apa ya? Udah dari dulu pengen gue tanyain sih sebenarnya. Lu kan terkenal dengan seblaknya nih. Ini kebetulan gue ngobrol nih sekalian pengen tahu juga. Lu cowok juga bikin seblak gitu loh. Menurut gue apa ya? Bisa kan cewek kan ya? Yang biasa di dapur biasanya gitu, cewek tapi kayak passion aja sih sebenarnya. Emang suka makan kan? Ya kenapa nggak dijual gitu? Bener. Yang biasa. Jadi awalnya lu bikin sendiri buat? Nggak juga. Jadi pertamanya emang resepnya tuh adalah dari seseorang. Lu ulik lagi apa gimana? Dia lepas, dia udah kayak yaudah pakai aja. Ya wes, mau gimana lagi, diterusin lah. Nah dari situ kayak ada bukan konflik sih, ada salah ada paham sesuatu gitu lah. Ciao, ya itu langsung pindah ke Today. Tapi selain seblak apa aja tuh jagoan? Ada rice ball juga sih, ada rice ada ball juga. Terus kayak yang manis-manisnya gitu kayak pisang goreng, peyem goreng. Itu peyem goreng suka sih tuh. Udah jarang sih kayak gitu nyarinya. Lumayan asik. Itu udah old school juga sih ya. Jajanan pasar aja sih sebenarnya. Cuman ya karena jarang juga orang jadi nyari ya. Iya. Ya, kayak gitu tuh. Kopi pahit sama kopi hitam sama peyem, Mbak. Emang klop lah. Kopi apa sih perfect blend mungkinnya kayak gitu sih ya. Terus gini, nih. Sekarang kan industri ya kopi ataupun food and beverage kan emang lagi happening nih di Tasik nih. Ngelihatnya tuh gimana sih Bung Bagus sebagai orang yang berkecimpung di dunia dan industri yang sama gitu? Kayak di Tasik. Ya kayak gini asik kan. Pakai hati sih, jadi asik tuh. Serius. Pertama di sana tuh pakai hati, bukan pakai hati maksudnya. Enjoy. Ya namanya lebih hidup nikmatin kan. Kali ya. Lebih nikmatin lah sekarang.
udah tahu kayak gimananya ya jalanin aja lah. Bener, lagi atuh. Iyalah. Wait a minute. Kayaknya juga gue juga ya di kerja kayak gini emang kalau gak pakai hati mah apa ya, nggak enjoy banget. Nah itu sih soalnya emang semua bidang sih ya, kita kalau ngerjain apa-apa harus benar-benar enjoy sih, biar gak ada pressure juga sih ya, lebih gak ada beban lah gitu kan. Bener-bener makin gitu makin stres pikiran. Nah bener ini buat kalian nih yang ngeluh dengan kerjaannya, kalian amati dulu, cerna dulu, apa kalian emang cinta gak sama adik-adiknya adik-adik sama kerjaannya begitu. Sama adik-adik tetap ya. Aduh. Ketemu gede jadinya. Ya ketika kalian udah cinta sama kerjaan kalian nih, kalian bisa lebih apa ya? Bisa lebih nikmatin lah kerjaan kalian gitu tanpa ada ngeluh ini itu. Ketika kalian udah cinta sama kerjaan kalian ya rasakan lah. Nah, nikmat lah sih lupanya juga ya. Industri sekarang udah edan lah gitu ya industri sekarang. Nah, pesat banget Tasik serius. Pesat gitu kan Tasik. Nah, ada harapan gak sih Bang buat industri ke depan? Kedepannya gitu sini. Ya tunjukin yang terbaik aja sih, eta unggul. Terbaik apanya dulu nih? Ya segalanya lah, dari servis, semuanya lah, semua. Pokoknya biar lebih maju lagi ya gimana lagi itu. Ya, bener gitu. Sih. Kita harus terus mencari inovasi lagi lah gitu. Baru. BTW nih. Ada inovasi apa sih buat seblak gitu? Oh, saya pakai topping-topping yang modern anjir. Gak apa-apa sekali promo aja nih. Ke topping-topping yang makin gimana ya? Nggak kayak tadi kan kita baca nih ada mie rebus topping extra jos. Bukan itu itu di IG. Yang di IG ya? Iya, bukan. Iya, maksudnya tuh saya Indomie pakai campur lagi rempah-rempah. Ada iya. Terus teh sebelah kayak pakai topping cikwa, tahu kan cikwa? Cikwa apa sih? Hah? Jadi kalau tahu nggak yang di makanan yang di apa? Sabu-sabu gitu, tahu nggak? Wah, bahaya. Bukan sabu-sabu itu maksudnya. Yang Korea gitulah, ala Korea gitu kan. Pasti ada lah namanya cikwa. Terus teh kayak pakai lagi cuanki kering anjir. Oh iya ada. Lidah mertua ada. Lidah mertua. Kan jadi apa tuh? Pedas gitu ya. Apa sih? Bukan, ada kayak kerupuk gitu, tapi dia kerupuknya spesial anjir. Alah, spesial pakai telur. Ya toppingnya. Bener serius gua kan enggak tahu tuh. Nah. Apa sih? Seblak. Lidah mertua. Lidah mertua tuh kayak kerupuk biasa apa bukan kerupuk biasa. Adalah gua cobain deh ntar kalau sana main. Gue kasih. Nah benar nih. Gue kasih serius. Belum nyoba juga sih. Gampang. Seblak di Today itu anjir. Bisa pedas bisa enggak. By request lah ya. Yang enggak suka pedas bisa. Misalnya gue enggak suka pedas Bang. Gampang. Bisa request juga sih ya. Gue nanya apa aja lagi nih? Ada pertanyaan enggak? Balikin deh. Ya apalah gitu. Nih, Juna kan udah istilahnya expert kan, jauh banget di kopi, jauh banget sama orang lah. Nah, apa emang? Menurut Juna, kalau di kopi untuk sekarang orang-orangnya kayak gimana sih? Apanya nih, customernya kah atau penggiatnya? Pelaku penggiatnya, customer. Kalau dari customer sih apa ya gue lihat sih ya buat customer masih belum bisa menjadikan untuk kopi sih ya, belum bisa menjadikan kopi itu menjadi suatu kebutuhan gitu.
Kalau untuk di Tasik ya. Untuk di Tasik. Karena gue lihat sekarang tuh kopi lebih ke gaya hidup sih bang. Menurut gue sih kayak gitu. Soalnya budayanya masih belum budaya ngopi menurut gue kalau sekarang. Lebih ke nongkrong sih. Ya, makanya ingin tampil. Nah itu. Kamu ingin tampil. Makanya ngopi gitu sekarang. Karena kan lebih orang tuh lebih merhatiin apa ya? Kalau nongkrong nih ya pasti mereka dengan setelan. Orang Tasik budaya nongkrong. Serius. Itu. Ya kalau di kota-kota gede mungkin ngopi emang benar-benar ngopi gitu kan. Kebutuhan. Benar. Kayak di Jakarta teman ada yang buka kedai kopi itu. Ya. Dia tuh kayak bekas mantan kayak pemakai gitu kan. Jadi tiap hari itu harus robusta. Nah, ngopi robusta terus kayak gitu. Emang benar-benar kebutuhan dia. Soalnya kalau dia sehari mungkin nggak ngopi pasti kayak, gimana mungkinnya? Kayak sakau kali ya? Ya kalau pakai kan gigi kan. Cuma bener loh. Kalau emang misalkan kita udah nyandu nih sama si kopi emang efek ketika kita gak minum ngopi, sehari aja kok gak ngopi gitu. Rasa kan barista kayak gimana kan? Iya pasti ada yang kurs gitu, hidup tuh kurang aja banget. Gitu, bener. Aduh kurs gitu kayak ngomong siapa ya? Siapa ya coba kurs gitu. Iya maksudnya tuh ya kalau di Tasik sih gue lihat si orang-orangnya masih belum sih, cuman itu jadi PR buat kita juga kan barista. Sebagai barista gitu, biar orang tuh bisa lebih bisa lebih tahu lah kebutuhan lah. Biar orang jadi ngopi tuh menjadi kebutuhan juga. Emang, gitu kan. Bener-bener buat kebutuhan sih kalau yang bener. Iya bener. Nah buat penggiatnya juga sekarang udah mulai banyak banget sih bang. Dulu gue pertama terjun ke dunia kopi tuh di mana? Adalah ya. Ada dulu cuman sekarang udah tutup. Oh iya. Nah gini bang, siklusnya gue kerja tuh di kedai itu, gue keluar dia tutup, gue pindah lagi, gue keluar dia tutup. Udah. Kerja lagi, gue keluar vakum. Iya. Gak tahu nih sekarang nih terakhir gue kerja. Cleaner. Gue keluar, tapi tetap sih masih ada, cuman nggak usah kayak gitu lah ya. Cuman ya buat penggiatnya emang sekarang banyak sih. Dulu kan 2014 pertama gue nyemplung tuh ke dunia kopi emang jarang, masih jarang barista. Cuman 2017 lah itu udah mulai banyak sih barista. Pertama kan sekarang sekolahnya kan udah ada terus ya kedai-kedai kopi juga sekarang kan udah mulai banyak banget gitu kan, makanya lowongan kerjaan buat barista juga pasti lebih banyak. Makanya barista di Tasik juga emang udah banyak juga sih sekarang kayak gitu sih. Terus emang apa ya, cuman masih belum banyak juga nih bang barista yang menurut gue ya belum hatam, belum paham lah. Job desk dia sebagai barista itu apa sih gitu kan. Sebenarnya buat kalian-kaliannya yang harus lebih giat, belajar, sering ngobrol, jangan ngehujat orang kecuali gue. Segitu aja. Ya gitu aja sih. Ya itu sih bisa tuh ya, gue seru juga ya dengan banyaknya sharing terus ketemu banyak orang. Bener, namanya sebenarnya gue ngobrol bikin konten toxic ini bang sebenarnya buat apa ya, bukan motivasi. Nah itu satu terus motivasi. sarana apa kadang gini loh, di JL nih bang ya, banyak tuh anak-anak penggiat kopi lah, terus juga customer yang sering curhat lah kayak gitu. Mama Dedeh bukan? Mama Dedeh, hat dong cur, hat dong. Udah nyampe jam 2, jam 3 kadang mereka tuh ngobrol tentang ya keluh kesah mereka lah. Terus
ada salah satu barista nih yang curhat ke gue soal kerjaan dia, terus mengeluhkan soal keluh kesah lah gitu. Terus dia pengen cerita, pengen ngasih masukan ke mungkin ke ownernya ataupun ke bosnya, nggak malu ataupun apa gitu kan. Nah gue pengennya dengan ada segmen Talkshit ini nih, ada apa ya, minimal ada yang lihat lah bahwa baristanya tuh curhat kayak gini, kalau kerjanya gini. Jadi kayak gitu sih, makanya ya gue bikin segmen yang ya, terus banyak juga kan kayak orang-orang yang bingung nyari informasi ataupun apa sih, pengetahuan tentang kopi. Nah bisa tonton ini, bisa jadi gitulah ya. Tanya gue juga sering apa ya, ngasih info-info soal terus ngobrol juga sama penggiat ataupun customer gitu. Ya lebih ke gitu sih, makanya. Dan sebenarnya kurang ada faedahnya sih obrolannya, karena toxic jadi toksik nih sekarang. Nah, jangan. Lebih ke gitu sih sebenarnya. Toxic ya? Ya apa sih gitu kan. Cuman ya buat kalian yang nonton ini sebenarnya Tolonglah. Please lah. Ada kerjaan lain enggak? Enggak penting sebenarnya. Cuman ya pasti penasaran sih ya. Ini ngobrol ke naon sih gitu kan, tapi tengah-tengahna naon dia. Naon ya. Ayo di skip ya. Kalau di skip. Mending di skip ketang. Ada beberapa hal yang nggak boleh kalian lihat gitu, tapi pasti penasaran, pasti nu mana nya harapan deh tadi udah belum. Harapan ya udah tadi. Udah sih ya. Buat penggiat, buat owner, biar lebih inovatif lah ya. Banyak lah variasi sekarang ya, karena di Tasik gak ada yang inovatif, selalu meniru orang. Selalu harus diawali dengan pergerakan aing. Bisa. Cuman ya apa ya? Tuh. Hah? Ki api. Yaudah gitu ya. Udah subuh. Sampai sini juga kita ngobrol-ngobrol. Mungkin kedepannya kan gak ada faedahnya kak. Cuman thank you nih, Boy udah nyempetin nih, diganggu waktunya nih nyampe. Santuy mumpung lagi santai banget. Santai ya? Lagi op ya? Op. Gua mah gak pernah op bang. Dia santai gini kan. Biasa ngejar cicilan. Sama, kita juga banyak cicilan. Ngejar target. Ya curhat. Udah ya, mungkin segitu aja. Tapi next gue pengen ngobrol sama Okru Today sih. Banyak gampang. Biar lebih apa sih? Tukar pengalaman lah, tukar pikiran juga gitu kan. Sharing. Nah, sharing is caring. Betul. Sharing is caring. Bukan mitos. Bukan mitos. Soalnya sekarang lagi ya banyak hashtag mitos gitu. Wah, itu udah susah. Lebih ke pergoiban mungkin. mitos gitu tuh. Gak ada mitos di sini ya. Gak ada pesugihan juga. Gak ada. Kalian yang pesugihan. Jaga mitos. Ya. Begitulah ya. Jadi thank you buat kalian yang udah nonton. Thank you banget nih, Jun. Sama-sama, Bang. Siap, sukses Jun. Buat Today's-nya. Siap. Tunggu seblak gratisnya. Kita kesana aja Mang. Siap. Nanti, mau penuh mau enggak kesana lah pokoknya. Nanti sekalian nge-vlog lah ya. Santai. Itulah ya. Ya buat kalian thank you udah nonton Talkshit kali ini. Mudah-mudahan gak berfaedah ya. Gak berfaedah. Jangan ditonton. Ingat itu. Kecuali penasaran. Ya karena emang Talkshit apa sih obrolan yang tambah kesel lah ya. Bukan tambah kesel. Apa? Tambah berisik. Nah itulah.
di tagline juga sih, Tama Berisik Toxic. Tama Berisik, bener. Oke, segitu aja mungkin toxic kali ini. Semoga kalian nunggu episode selanjutnya ada siapa. Gak bakal dikasih tahu, nanti itu surprise. Pak Bubu juga surprise ya. Tiba-tiba udah tiba-tiba ada aja gitu kan. Dia datang. Dia nyanyi Saiful Jamil kan. Udah ya. Thank you buat kalian yang udah nonton. Jangan lupa datang ke JL buat yang mau ngopi dan sharing. Ya, gak usah subrek lah. Udah pasti hidang sorangan lah ya. Yang pasti tetap pantengin IG-nya JL, channelnya ya pasti, channelnya udah pasti bikin penasaran. Tapi kalau yang mau sih, kalau yang gak maunya asapir aku gitu. Maksa juga. Gak apa-apa. Oh ya, thank you buat kalian yang udah nonton.